Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sayakinanti dengan NPM 240202069 dari kelas TI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal TA saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Kos Mahasiswa Berbasis Web menggunakan metode SAW. Selanjutnya adalah latar belakang. Kos merupakan salah satu kebutuhan penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Dalam memilih kos, mahasiswa biasanya mempertimbangkan beberapa faktor seperti harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Namun, banyaknya pilihan kos yang tersedia seringkali membuat proses pemilihan menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, keputusannya diambil seringkali hanya berdasarkan satu atau dua faktor tertentu tanpa mempertimbangkan seluruh kriteria secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu mahasiswa menentukan pilihan kos yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada penelitian ini, metode Simple Additive Weighting digunakan untuk memberikan rekomendasi kos berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, objektif, dan terarah. Selanjutnya, saya mengambil 3 rumusan masalah dengan yang pertama adalah bagaimana membangun sistem pendukung keputusan rekomendasi pemilihan kos mahasiswa berbasis web, lalu bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting dalam proses rekomendasi pemilihan kos mahasiswa, dan terakhir, bagaimana menghasilkan rekomendasi kos berdasarkan kriteria harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu membangun sistem pendukung keputusan rekomendasi pemilihan kos mahasiswa berbasis web, kemudian menerapkan metode Simple Additive Weighting dalam proses penentuan rekomendasi kos mahasiswa, dan terakhir adalah menghasilkan rekomendasi kos berdasarkan kriteria harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan untuk membantu mahasiswa dalam memilih kos yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. SPK mengolah data menjadi informasi yang berguna sehingga pengguna dapat menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Lalu selanjutnya adalah sistem rekomendasi, adalah sistem yang digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan data dan kriteria tertentu. Sistem ini bertujuan membantu pengguna memperoleh pilihannya paling sesuai dengan kebutuhan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan efektif. Selanjutnya adalah metode SAW merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria, kemudian menghitung nilai akhir untuk menghasilkan peringkat alternatif terbaik. Selanjutnya adalah website, adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan web browser. Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai media untuk mengakses sistem rekomendasi kos sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dan hasil rekomendasi dengan mudah. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan kos. Ada 4 kriteria, yaitu harga, biaya sewa kos yang harus dikeluarkan mahasiswa. Harga menjadi salah satu faktor utama dalam memilih tempat tinggal selama masa perkuliahan. Selanjutnya, lokasi kos berpengaruh terhadap kemudahan akses menuju kampus dan tempat aktivitas sehari-hari mahasiswa. Lalu fasilitas yang tersedia pada kos seperti wifi, kamar mandi, parkir, dan fasilitas pendukung lainnya dapat meningkatkan kenyamanan penghuni. Dan terakhir adalah keamanan lingkungan kos menjadi faktor penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa selama tinggal. Selanjutnya adalah metode SAW, yaitu menentukan alternatif, yaitu menentukan data kos yang akan dijadikan pilihan dalam sistem, lalu menentukan kriteria yang digunakan, yaitu harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Selanjutnya menentukan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya, dan terakhir adalah menghitung nilai preferensi dan menentukan rekomendasi kos terbaik dengan menghasilkan ranking. Berikut ini adalah contoh perhitungan SAW. Saya mengambil contoh di kos A. Di sini saya membuat bobot kriteria dan data alternatif dan contoh perhitungannya. Di sini adalah hasil perhitungan SAW dengan saya membuat tabel normalisasi dan hasil ranking. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW, diperoleh nilai preferensi untuk kos A sebesar 0,7256, kos B sebesar 0,96, dan kos C sebesar 0,7932. Dari hasil tersebut, kos B memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,96 sehingga menempati peringkat pertama dan menjadi alternatif kos terbaik yang direkomendasikan oleh sistem.
Hal ini menunjukkan bahwa kos BEM memiliki kombinasi nilai yang paling optimal berdasarkan kriteria harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik kebutuhan pengguna maupun kebutuhan sistem. Selain itu, ditentukan kriteria yang digunakan dalam proses rekomendasi kos, yaitu harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Kemudian adalah pengumpulan data. Di tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai alternatif kos yang akan digunakan dalam sistem. Data yang dikumpulkan meliputi harga sewa, lokasi, fasilitas yang tersedia, serta tingkat keamanan masing-masing kos. Kemudian adalah perancangan sistem. Dilakukan perancangan sistem yang meliputi pembuatan flowchart, perancangan basis data, serta desain antarmuka pengguna. Hasil perancangan digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan sistem. Selanjutnya adalah implementasi dan pengujian. Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, serta menerapkan metode SAW. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai. Berikut adalah flowchart metode waterfall yang digunakan dalam pengembangan sistem karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, hingga penyusunan laporan tugas akhir. Di sini adalah rancangan sistem dengan ada input, yaitu dengan meliputi data kos, kriteria, lalu bobot, lalu ada proses dengan isinya metode SAW, normalisasi, perhitungan preferensi, lalu ada output yaitu ranking cost dan rekomendasi cost, dan ada pengguna yaitu admin dan mahasiswa. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, pemilihan kos mahasiswa memerlukan pertimbangan beberapa kriteria seperti harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan. Untuk membantu proses pengambilan keputusan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting. Metode SAW dipilih karena memiliki proses perhitungan yang sederhana serta mampu menghasilkan peringkat alternatif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem yang diusulkan, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh rekomendasi kos yang lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga proses pemilihan kos menjadi lebih cepat, objektif, dan terarah. Sekian presentasi proposal TA saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.